Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Ryzen 7000 memang sudah dirilis, tetapi sepertinya untuk merakit PC dengan CPU tersebut membutuhkan budget yang lebih banyak, apalagi untuk segmen high-end-nya nih. Karena ya namanya juga platform baru dan AMD pun mengharuskan kita tuh untuk beli RAM DDR5. Nah, dengan hadirnya platform baru ini, tentu generasi lamanya akan dibanderol lebih murah. Dan hal tersebut pun membuat gua bisa mewujudkan rakitan high-end pada video ini. Karena menurut gua platform AM4 masih cukup bergairah. Untuk itu, pada rakitan high-end kali ini, gua menggunakan Ryzen 7 5700X. Sebuah CPU 8 core berarsitektur Zen 3 yang saat ini secara harga sedang cukup menarik. Ditambah lagi, sekarang juga sedang ada promo yang membuat kalian bisa mengklaim game gratis, yang info selengkapnya bisa kalian cek melalui link di deskripsi. Kemudian untuk harga GPU yang semakin hari semakin turun, kali ini gue memilih RX 6750 XT karena dengan harga 6 juta aja, kalian udah bisa meminang GPU triple fan seperti yaitu dari Sapphire Nitro Plus ini. Dan berikut penampakan dari sang GPU. Terlihat cukup mewah ya berkat desain dari warna silver yang dibawa. Dan backplate-nya ini beneran berbahan metal kok. Untuk menambah estetik lagi, di sini Sapphire juga dilengkapi dengan LED RGB yang nanti akan gue perlihatkan hasilnya seperti apa. Kalau ditanya sih speknya dari RX 6750 XT ini tentu memiliki minor improvement nih dibandingkan RX 67000 XT. Karena ya cuma naik dari sisi clock speed dan memory speed aja, selebihnya ya tetap sama. Tapi tentu melihat kedua GPU ini memiliki harga yang mirip-mirip atau di pasaran tuh bahkan sama, ya tidak ada ruginya sih mengambil RX 6750 XT, ya malah bisa jadi keuntungan buat kalian karena dapat spek lebih di harga yang sama. Untuk GPU Sapphire Nitro Plus ini sendiri menawarkan clock yang sedikit lebih tinggi sih dari spek reference milik AMD untuk RX 6750 XT. Untuk mengetahui sehebat apa kemampuan GPU ini, kita akan lihat nanti pada saat pengetesan. Untuk motherboard kali ini, gue percayakan pada ASRock B550M Steel Legend karena motherboard ini sendiri memiliki VRM yang cukup mumpuni sih. Bahkan beberapa tech reviewer membuktikan kalau motherboard ini sih bisa menghandle CPU Ryzen 16 core, jadi buat 8 core ya kayak 5700X yang cuman di 65 watt aja lagi. Ya kayaknya sih udah lebih dari cukup. Alasan kedua gue memilih motherboard ini karena ya tampilannya. Di luar dari adanya LED RGB pada motherboard ini, tema yang dimiliki motherboard ini kebetulan itu satu tema nih dengan GPU-nya serta juga RAM yang akan gue pilih karena di sini gue menggunakan RAM dari Team Group yaitu T-Crate Classic yang di sini gue menggunakan kit 32GB dengan 2 buah keping 16GB berkecepatan 3200 MHz. RAM ini sendiri sih sebenarnya difokuskan untuk kreator, jadi tidak ada ornamen-ornamen gaming seperti RGB, serta kemampuan XMP pada RAM ini juga absen, alias 3200 MHz-nya ini bisa berjalan out of the box. Jadi cocok nih bagi kalian yang pengguna PC non-entusias yang kurang paham untuk ngoprek-ngoprek BIOS itu seperti apa. Untuk storage di sini juga gue kembali memilih Team Group yaitu T-Force Cardea Z44L berkapasitas 512GB. SSD ini sendiri sudah NVMe Gen 4 x 4, tapi memang secara speed sih belum seperti NVMe Gen 4 kelas atas. Karena SSD ini juga ya dikasih harga yang cukup terjangkau. Ya setidaknya sih kita udah bisa dapetin speed yang cukup kencang di harga segini ya, karena speed segini sih udah sangat oke ya sebenarnya untuk penggunaan produktif maupun gaming. Untuk CPU coolernya kali ini gue agak sedikit boros sih sebenarnya karena gue akan menggunakan AIO Liquid Cooler yang di sini gue memilih Corsair iCUE H100i RGB Elite yang pembahasan lengkapnya sih mengenai AIO ini bisa dicek pada card di atas. Ya alasan gue menggunakan AIO ini karena pemasangannya gampang dan gak makan tempat. Karena untuk casingnya nanti gue ingin mencoba yang agak berbeda nih serta sedikit men-challenge sendiri-sendiri karena di sini Techwear ngirimin gue casing dual chamber micro ATX yang dinamakan VXM. Ya pertama kali ngelihat casing dual chamber seperti ini sih entah kenapa yang terlintas di kepala gue tuh casing ini terlihat seperti akuarium. Maksud gue bukan kesan yang buruk tapi kelihatan unik aja gitu. Dan build quality juga dari casing ini tuh sebenarnya nggak kaleng-kaleng karena hampir semuanya tuh berbahan metal. Lalu dengan ukuran yang kecil ini tentu casing ini hanya diperuntukkan untuk motherboard dengan form factor mini ITX atau micro ATX saja. Maka dari itu tadi gue juga pilih motherboard micro ATX tuh. Dan dengan begitu juga expansion slot yang diberikan pada casing ini ya tidak begitu banyak alias hanya ada 4 saja.
Nah, untuk salah satu fitur yang unik sih dari casing ini, semua sisinya bisa kalian buka dengan cara di slide aja, termasuk pada bagian depannya juga ini tinggal di slide doang tuh cara bukanya. Jadi cukup mempermudah sih untuk pemasangan fan di bagian depan, dan tentu untuk bagian depannya ini alias atau front panel ya, ini sudah disediakan 2 buah fan 120 mm yang mendukung ARGB. Nah, soal berapa fan yang bisa dimuat pada casing ini sih, di sini dikatakan bisa memuat sampai 8 buah fan berukuran 120 mm. Cuman sayangnya memang untuk bagian belakang casingnya ini tuh nggak bisa dipasang fan sama sekali. Namun sebagai gantinya sih di sisi samping ini kita bisa pasangin 2 buah fan 120 mm, serta semua sisi itu bisa dipasangkan radiator berukuran 240 mm termasuk sisi bagian samping ini. Selain itu, keunikan lainnya dari casing ini ya hampir semua bagian casing ini tuh berbahan mesh. Jadi airflow tuh bisa masuk dan keluar dari segala arah. Yang harusnya sih bakal adem ya walaupun ukuran casingnya ini kecil. Kemudian alasan gue memilih AIO tadi ya karena casing ini tidak bisa memuat CPU cooler berjenis tower yang besar-besar. Semua CPU cooler 120 mm berjenis tower yang gue punya nggak ada yang bisa muat tuh di casing ini. So daripada 5700X-nya demam karena dikasih CPU cooler yang kecil-kecil, yang mending sekalian aja sih AIO liquid cooler aja. Soal ukuran GPU sih, casing ini dikatakan bisa memuat GPU yang memiliki panjang hingga 320 mm, yang sepertinya nih masih bisa muat GPU triple fan yang kita nanti bakal pakai. Ya semoga aja sih bisa muat ya di casing ini. Untuk portnya sendiri, casing ini cukup basic di mana ada 2 buah USB 3.0, 2 jack 3,5 mm untuk headset dan mic, serta adanya tombol power dan reset. Nah, alasan kenapa casing ini disebut dual chamber karena untuk storage bay dan tempat power supply-nya itu diposisikan di samping casing ini. Jadi seperti memiliki 2 ruang yang terbagi gitulah pada casing ini. Untuk storage bay-nya bisa memuat 1 kali hard disk berukuran 3,5 inch dan juga 2 kali SSD 2,5 inch ya misalkan kedepannya kalian masih mau menambah storage. Untuk ukuran power supply yang bisa didukung casing ini sendiri sih bisa mendukung power supply hingga berukuran ATX. Dan untuk power supply, gue di sini percayakan pada Corsair RM750i, yaitu power supply 750 watt full modular dengan rating 80 plus gold. Ya karena CPU dan GPU yang kita pakai kali ini cukup high, jadi nggak boleh sembarangan nih milih power supply-nya. Corsair sendiri di sini udah ngasih garansi power supply-nya selama 10 tahun, jadi nggak perlu was-was lagi dalam jangka waktu yang panjang kalau memakai power supply ini. Tapi di sini sih power supply ini belum memiliki colokan power pin PCIe Gen 5 untuk GPU generasi terbaru. Karena waktu gua beli 1 bulan yang lalu memang belum tersedia tuh power supply tersebut di pasaran Indonesia. Oke, sekarang moment of truth. Apakah GPU-nya itu bisa masuk ke dalam casing ini atau enggak? Tapi tunggu dulu nih, GPU ini sebenarnya panjangnya pas banget di 310 mm, yang harusnya secara angka sih ini masih ada sisa 10 mm lagi. Jadi kalau diakalin sih kayaknya bisa masuk nih. Dan ternyata bisa masuk guys GPU-nya. Hanya saja di sini jadinya kita harus melepas fan bagian depan casing ini. Dan nggak bisa dipasang fan sama sekali nih bagian depannya. Ya sepertinya ini kompromi yang harus diterima sih demi memasukkan GPU yang cukup besar ke dalam casing yang kecil seperti ini. Untuk itu gue pun memposisikan fan-nya untuk ditaruh di bagian bawah casing ini supaya GPU-nya tetap mendapatkan airflow. Dan gue di sini nggak menggunakan fan bawaan casing karena ternyata konektor bawaannya di sini masih menggunakan Molex, alias di situ kita tidak bisa mengatur kecepatan fan-nya. Jadi gue ganti dengan fan pihak ketiga yaitu dari Side yang bernama KZ-Flex 120 ARGB. Dan fan ini berjumlah 2 buah yang juga sama-sama memiliki LED RGB yang tentunya juga sudah menggunakan konektor PWM. Cuman di sini sayangnya kedua fan-nya nggak bisa gue baut semua karena ternyata colokan front panel dari motherboard-nya itu nabrak frame dari fan yang paling depan ini nih. Jadinya posisinya itu nggak bisa gue geser untuk ngepasin dengan lubang baut casing. Ya hal ini sih sebenarnya nggak ada masalah, top isinya juga bakal diem aja di atas meja jadi nggak bakal goyang-goyang juga sih. Untuk memudahkan pemasangan kabel-kabel fan di sini gue menggunakan lagi fan controller dari Tecware yaitu OmniHub.
Jadi semua kabel-kabel fan ini tinggal gue sambungin aja ke controller ini, karena kalau kalian bisa lihat di sini sih casingnya udah bener-bener rapet ya, dan agak susah juga untuk nyelipin kabel-kabel fan, apalagi letak soket PWM dan ARGB pada motherboard itu kan letaknya suka jauh-jauhan ya, dan sulit terjangkau, jadi lebih mudah sih menggunakan controller ini. Nah, ngomongin pengalaman kabel manajemen secara keseluruhan pada casing ini sih bisa gue bilang memakan waktu yang cukup lama ya dibandingkan casing-casing mini tower. Jadi yang biasanya itu memakan waktu paling lama 1 jam, nah di casing ini sih bisa makan sampai 2 jam lebih, ya itu cuma ngurusin kabelnya doang tuh. Karena jujur memang jalur-jalur kabel pada casing ini tuh lebih kecil sih ketimbang casing-casing tersebut. Lalu yang tadinya bagian samping ini bisa dibuat untuk dipasangkan extra fan, di sini jadinya nggak bisa. Karena gue jadiin tempat ini untuk jalur-jalur kabel. Ya sebenarnya sih jalur kabelnya itu ada di bagian samping, tapi kalau gue masukin kabel plus juga dipasangkan fan pada bagian ini, ya malah jadinya kabel-kabel banyak yang susah masuk karena ruangnya itu jadi sempit. Karena ya fan-nya itu tuh nutup bagian lubang masuk jalur kabelnya. Jadi yang mending sih fan-nya dilepas aja dan manfaatin ruangnya ini untuk buat perkabelan. Nah, storage bay-nya tadi itu sebenarnya bisa juga dijadikan sih untuk tempat ngumpetin perkabelan ya supaya terlihat lebih rapih lah. Oke guys, jadi tiba-tiba motherboard gua ini mengalami kendala di mana LED RGB-nya itu error. Yang bisa dilihat di sini harusnya tulisan B550M Steel Legend-nya menyala, tapi entah kenapa malah mati. Dan cuman LED di bagian bawah ini aja nih yang menyala. Gue udah coba otak-atik berbagai cara termasuk via BIOS dan juga software Polychrome Sync, ya semua itu tidak ada respon sama sekali. Jadinya fan-fan casing yang tadi udah gue colokin ke controller, ujung-ujungnya tidak bisa sync ke RGB motherboard ya karena RGB motherboardnya aja error. Ya, so gue di sini matiin aja deh LED fan-nya dengan tombol reset yang udah gue sambungkan ke controller. Jadi di sini ya cuman ngandelin LED RGB dari AIO dan juga GPU aja. Yang untungnya kedua software dari hardware ini sih lumayan user friendly. Sebenarnya gue yang sehari-hari pakai motherboard B550M Steel Legend udah sering yang ngalamin RGB yang error kayak gini. Malah pernah tuh nggak bisa nyala sama sekali semuanya. Dan sebenarnya ada cara untuk ngefixnya, cuman entah kenapa cara tersebut tidak bekerja kali ini. Di luar niat gue yang ingin menambah estetik RGB pada build kali ini, untungnya tema warna pada motherboard, RAM, dan juga GPU yang dipilih kali ini tetap matching sehingga masih adalah kesan estetik yang diberikan. Nah, setelah selesai rakit, bagaimana nih dengan performa PC satu ini? Berikut hasil tesnya pada software benchmark sintetik seperti Cinebench. Serta berikut suhu CPU yang dihasilkan ketika loop Cinebench R23 10 kali. Ya bisa dibilang sih sebenarnya 5700X itu masih terlalu santuy gara-gara dikasih liquid cooling. Kemudian di sini hasil benchmark pada software 3D rendering. Dan selanjutnya pada video games di settingan 1080p dan 1440p diikuti dengan tes ray tracing pada video games tersebut. Ya sepertinya 6750 XT ini pada video game sepertinya ditargetkan untuk mengejar game pada settingan 1440p rata kanan. Namun pada game Cyberpunk tadi entah kenapa itu performa antara 1080p dan 1440p itu punya gap yang cukup jauh. Dan gue itu udah coba tes berkali-kali namun hasilnya tetap sama. Jadi gue nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi sih. Namun untuk game-game lain selebihnya sih 6750 XT ini terlihat sangat bisa untuk mengejar game pada settingan 1440p rata kanan. Kecuali ya untuk ray tracing sih sepertinya ya GPU ini masih cukup tertinggal dari kompetitornya. Jadi sangat cocok nih bagi kalian yang ingin ngegame non ray tracing di 1440p pakai GPU ini. Nah kemudian terakhir nih yaitu suhu dan clock speed CPU serta GPU saat memainkan video games. Dan tentunya juga konsumsi daya dari PC-nya sendiri.
Oke, jadi rakitan PC kali ini sih bisa gue bilang punya performa yang cukup menarik, baik itu berapa FPS yang bisa dia hasilkan, serta juga suhu yang bisa dihasilkan untuk CPU dan GPU. Terbilang ya cukup adem, walaupun fan-nya ini cuma nambah di bagian bawahnya aja, itu pun ketutup sama GPU-nya tuh, airflow-nya. Ya mungkin karena desain dari mesh yang diberikan oleh casing ini membuat airflow tuh bisa masuk aja tuh dari segala arah, sekalipun posisi fan-nya itu kurang ideal sih bisa dibilang. Dan untuk pertama kalinya sih ini gue rakit di casing sekecil ini, sepertinya walaupun memakan waktu yang cukup lama untuk kabel manajemen, tapi hasil yang didapat itu cukup worth ya sih, khususnya dari segi tampilan, yang pastinya bikin PC itu nggak terlihat seperti biasa lah. Paling sih di sini gue saranin kalian aja untuk mengambil GPU yang menggunakan dual fan supaya ukurannya itu lebih hemat tempat. Dan seri seperti Sapphire Pulse RX 6750 XT mungkin bisa jadi pertimbangan kalian tuh, karena ini salah satu GPU dual fan dari RX 6750 XT. Kalau kalian memang berminat dengan casing dual chamber seperti ini, Tecware VXM ini cuma dibanderol seharga 800.000 aja, alias sangat murah sih untuk sebuah casing dual chamber dengan beberapa fitur yang menarik. Kemudian berikut total harga rakitan PC kali ini yang sebenarnya kalian masih bisa ubah beberapa part untuk menghemat budget, atau mungkin ditambah lagi nih kalau dirasa rakitan gua masih ada yang kurang menurut kalian. Ya pokoknya sih di sini gua ingin berbagi hasil rakitan PC aja yang siapa tahu rakitan ini bisa menjadikan kalian referensi baik itu dari sisi kelebihan maupun kekurangannya. Dan mungkin segitu dulu sih untuk videonya kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel gue jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan juga jangan lupa follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri, see you on the next video.